Sahabat Indonesia, tahukah bahwa satu upaya sederhana dapat menyelamatkan hidupmu dari kesulitanmu? Karena itu pastikan dirimu menjadi pribadi yang terus berupaya, karena di dalam setiap upaya engkau akan menemukan keajaiban dari langkah-langkah kecil sederhanamu itu. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sedang bagi kita semua, silakan tekan tombol like-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mengalami musibah besar bukan akhir dari segalanya. Dalam kisah yang tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, seorang wanita ditimpa musibah yang sangat besar. Dia ditinggal mati suaminya, dia juga dihimpit dengan hutang yang sangat banyak, sehingga kedua anaknya terancam dijadikan budak sebagai pembayar hutang-hutangnya. Wanita ini betul-betul mengalami suatu kebangkrutan yang sangat parah. Tetapi pribadi yang terus berupaya ini tidak menyerah. Walau yang dia lakukan hanya sederhana, tetapi itu melepaskannya dari kebangkrutan. Karena itu, ketika kita diambang kebangkrutan, lakukan 2 langkah sederhana ini. Yang pertama, datanglah kepada pribadi yang tepat. Wanita ini datang kepada Elisa. Elisa adalah hamba Allah. Dia sampaikan nasib buruk kepadanya, mencari pertolongan Tuhan melalui hambanya. Sahabat Indonesia, tidak semua orang akan merentangkan tangan menyambutmu saat engkau sedang dalam kesulitan. Tidak semua orang akan memelukmu erat sebagai sahabat ketika engkau sedang di dalam kesusahan. Karena itu tidak boleh engkau datang kepada sembarang orang. Karena tidak semua orang bisa memberimu harapan. Tidak semua orang dapat membangkitkan semangatmu untuk berjuang. Sesuatu yang justru engkau butuhkan saat engkau betul-betul sedang terpuruk di dalam kesulitan. Kalau engkau datang kepada pribadi yang salah, engkau hanya menambah masalah atau memperberat beban kesulitanmu. Karena itu, datanglah kepada pribadi yang tepat. Pribadi yang tepat tidak akan membuat harapanmu hilang. Pribadi yang tepat akan membangkitkanmu semangat untuk berjuang. Engkau bisa datang kepada hamba Tuhan seperti wanita ini datang kepada Elisa. Tetapi engkau juga bisa datang langsung kepada Tuhan, karena Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Itu sebabnya teruslah berupaya dengan doa-doamu, sebab bukankah Tuhan Maha mendengar dan bukankah Dia juga Maha mengabulkan. Yang kedua, mulailah melakukan tindakan yang sederhana, karena sesederhana apapun yang engkau lakukan itu jauh lebih berharga daripada sejuta rencana tetapi tanpa tindakan. Setelah mendengar musibah wanita ini, Elisa bertanya, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Wanita ini menjawab, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Sahabat Indonesia, mulailah dengan apa yang ada padamu saat ini. Sebab semua pencapaian hebat diawali dari satu langkah kecil sederhana. Tetapi satu langkah kecil sederhana itu bila dilakukan dengan keyakinan besar akan menghasilkan juga pencapaian yang besar. Jadi wanita ini mulai dengan apa yang ada padanya, satu buli-buli berisi minyak yang masih tersisa di dalam rumahnya. Maka Elisa berkata, "Pergilah, mintalah bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam banyak bejana, mana yang penuh, angkatlah." Sahabat Indonesia, wanita ini melakukan persis petunjuk sederhana ini. Dan lihatlah, sesuatu yang ajaib terjadi. Minyak yang hanya satu buli-buli itu ketika dituang ke dalam banyak bejana, dia tidak bisa menjadi habis. Setiap kali dituang, dia terus ada. Dan setiap kali dituang, dia tidak berkurang. Sehingga minyak yang tadinya hanya sedikit itu berubah menjadi minyak yang sangat banyak, sebanyak bejana yang dipinjamnya dari tetangga-tetangganya. Satu tindakan sederhana, tetapi ketika dilakukan dengan keyakinan yang besar, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Setelah semua bejana itu terisi penuh, wanita ini kemudian memberitahukan hasilnya kepada Elisa. Dan Elisa berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Sahabat Indonesia, dalam hidup ini tugas kita adalah meniati, dan bagian Tuhan adalah memberkati. Lakukanlah bagianmu, dan Tuhan akan melakukan bagiannya untukmu. Jadilah pribadi yang terus berupaya. Lakukanlah 2 hal ini. Yang pertama, datanglah kepada pribadi yang tepat. Tuhan Yesus adalah pribadi yang tepat. Dia sahabat bagi semua yang sedang ada di dalam masalah. Yang kedua,
Lakukanlah langkah sederhana, tetapi pastikan bahwa langkah sederhana itu engkau lakukan dengan iman yang besar kepada Tuhanmu. Niscaya engkau akan menemukan keajaiban dari langkah-langkah kecil sederhanamu itu. Jadi teruslah berupaya sampai engkau mendapatkan keajaibanmu. Sahabatmu ini mendoakan suksesmu.